Selamat siang, sore, malam semuanya. Saya Rizky Kurniawan dengan NPM 224111035. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengangkutan laut dalam kegiatan bisnis dari mata kuliah Hukum Bisnis. Pengangkutan laut dalam kegiatan bisnis merujuk pada penggunaan transportasi laut sebagai salah satu elemen kunci dalam rantai pasok atau kegiatan perdagangan suatu perusahaan. Ini mencakup pergerakan barang, bahan mentah, dan komoditas lainnya melalui laut dari suatu tempat ke tempat lain. Pengangkutan laut memiliki peran penting dalam mendukung perdagangan internasional dan distribusi global. Berikut adalah beberapa aspek pengertian pengangkutan laut dalam kegiatan bisnis. Transportasi barang. Pengangkutan laut adalah cara untuk memindahkan barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya menggunakan kapal atau kendaraan laut. Menangani volume besar barang secara efisien, terutama untuk perdagangan internasional. Pentingnya dalam perdagangan nasional. Sebagian besar perdagangan nasional bergantung pada pengangkutan laut karena kemampuannya untuk menjangkau pelabuhan-pelabuhan di seluruh dunia. Pengangkutan laut seringkali lebih ekonomis dibandingkan dengan model transportasi lainnya, terutama untuk jarak yang jauh. Jenis kapal. Kapal kargo digunakan untuk menggunakan berbagai jenis barang dan kargo. Kapal tanker mengangkut cairan seperti minyak atau gas. Kapal penumpang digunakan untuk mengangkut penumpang antar pelabuhan. Infrastruktur pelabuhan. Infrastruktur yang mendukung aktivitas bongkar muat dan distribusi di pelabuhan. Pentingnya pelabuhan yang efisien untuk memastikan kelancaran operasi pengangkutan laut. Rute pengiriman. Jalur atau lintasan yang ditempuh oleh kapal selama pengangkutan laut. Pemilihan rute tergantung pada faktor-faktor seperti efisiensi waktu, biaya, dan keamanan. Asuransi dan risiko. Asuransi kargo biasanya langkah yang diambil untuk melindungi nilai kargo terhadap resiko seperti kerusakan atau kehilangan selama pengiriman. Resiko maritim termasuk resiko cuaca buruk, serangan bajak laut, dan kerusakan kapal. Keamanan maritim. Langkah keamanan yang diambil untuk melindungi kapal kargo dan penumpang dari ancaman potensial seperti serangan teroris atau kejahatan maritim. Peraturan dan kepatuhan. Untuk peraturan maritim, aturan dan regulasi yang mengatur aktivitas pengangkutan laut termasuk keselamatan kapal dan lingkungan laut. Kepatuhan hukum. Menjalankan kegiatan pengangkutan laut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengangkutan laut menjadi bagian integral dan strategi logistik dan rantai pasok bisnis yang beroperasi di pasar global. Pemahaman mendalam tentang aspek-aspek tersebut membantu perusahaan untuk mengelola risiko, memaksimalkan efisiensi biaya, dan memastikan kelancaran operasional dalam kegiatan bisnis mereka. Pengangkutan laut memainkan peran penting dalam kegiatan bisnis, khususnya dalam perdagangan internasional. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari pengangkutan laut dalam bisnis. Nomor 1, menghubungkan pasar dan pelanggan. Pengangkutan laut memungkinkan perusahaan untuk menjangkau pasar global dengan mengirimkan barang ke berbagai pelabuhan di seluruh dunia. Dengan menggunakan pengangkutan laut, perusahaan dapat memberikan produk dan komoditas mereka kepada pelanggan di berbagai negara. Nomor 2, efisiensi biaya. Pengangkutan laut memiliki biaya per unit yang lebih rendah dibandingkan dengan modal transportasi lainnya, terutama untuk volume besar atau jarak tempuh jauh. Kapal-kapal besar dapat mengangkut jumlah barang yang besar, meningkatkan efisiensi biaya per unit. Kecepatan dan kapasitas besar. Kapal-kapal kargo dapat mengangkut jumlah besar kargo dalam satu perjalanan, mendukung skala besar perdagangan. Pengangkutan laut operasi sepanjang tahun memberikan kontinuitas dan prediktabilitas dalam rantai pasok global. Pilihan rute dan fleksibilitas. Perusahaan dapat memilih rute yang optimal berdasarkan kecepatan, biaya, dan faktor-faktor lainnya. Fleksibilitas, kemampuan untuk menyesuaikan rute dan perjalanan sesuai kebutuhan bisnis. Rantai pasok yang terintegrasi.
Integrasi logistik, pengangkutan laut terintegrasi dengan rantai pasok memungkinkan perusahaan untuk mengelola logistik secara efisien. Penyimpanan sementara di pelabuhan. Barang dapat disimpan sementara di pelabuhan sebelum distribusi lebih lanjut. Dukungan terhadap industri ekspor dan impor. Fasilitas perdagangan internasional. Pengangkutan laut mendukung pertumbuhan industri ekspor dan impor dengan memberikan sarana untuk memindahkan barang secara efisien antar negara. Pemberdayaan ekonomi regional, menyediakan akses ke pasar global yang mendukung pertumbuhan ekonomi regional. Keamanan dan asuransi, pemantauan keamanan, upaya yang ketat untuk melindungi kapal kargo dan kru dari risiko seperti perompakan atau ancaman lainnya. Asuransi kargo, perlindungan melalui asuransi kargo untuk mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan selama pengiriman. Keberlanjutan dan lingkungan. Efisiensi energi. Pengangkutan laut dapat menjadi pilihan yang lebih ramah lingkungan, terutama dengan penggunaan kapal yang lebih efisien secara energi. Reduksi emisi. Inovasi untuk mengurangi dampak lingkungan seperti penggunaan bahan bakar ramah lingkungan dan teknologi hijau. Pengangkutan laut dengan keuntungan-keuntungannya yang mencakup biaya yang lebih rendah, kapasitas besar, dan jangkauan global menjadi elemen kunci dalam strategi logistik dan distribusi bisnis modern yang terlibat dalam perdagangan internasional. Itulah tadi sedikit penjelasan tentang pengangkutan laut dalam kegiatan bisnis. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.